Presiden Indonesia sampai sujud di hadapan Kamarudin, sampai menyembah-nyembah Kamarudin, itu untuk apa? Memohon untuk apa ke Kamarudin gitu? Ya karena kalau kita bersujud kan biasanya memohon kan, memohon sesuatu gitu. Apakah memohon supaya anaknya nggak ditangkap? Apakah memohon supaya anaknya nggak disebutkan sama Kamarudin? Kamarudin Simanjuntak. Karena dalam beberapa minggu terakhir pernyataan-pernyataannya itu selalu bombastis, fantastis, dan mengejutkan gitu. Dengan segala data-data dan klaimnya. Yang katanya ada luka sayatan, ada organ tubuh yang hilang, ada otak dipindah ke dalam perut. Itu teman-teman saya yang baca pernyataan Kamarudin gitu ya, itu ngeri sekali. Wah, jangan-jangan ini kasus mutilasi ini bos. Ternyata belakangan dijelaskan oleh pihak kedokteran bahwa dalam melakukan otopsi kepada mayat itu biasa boleh dilakukan, di mana memindahkan otak ke dalam perut itu dalam rangka menjaga agar kepala tidak cepat busuk, agar tidak mengeluarkan bau-bau yang menyengat gitu. Makanya kemudian dalam beberapa otopsi itu memang otaknya itu dipindahkan ke dalam perut. Ya tapi karena kita nggak ngerti, karena masyarakat awam itu nggak terlalu familiar dengan otopsi, ketika membaca pernyataan Kamarudin kita jadi takut semua. Ngeri gitu ya. Ya meskipun di sisi lain kita juga mempertanyakan gitu, data dia yang benar yang mana? Karena nggak ada yang benar gitu. Yang katanya otak dipindahkan ke dalam perut, luka sayatan, ada organ tubuh yang hilang, itu semuanya dibantah sama kedokteran. Lalu kemudian terjadi penganiayaan antara Magelang sampai Jakarta, itu juga kemudian dibantah oleh Komnas HAM. Karena Yosua ketika sampai di Jakarta masih dalam kondisi sehat walafiat atau hidup. Jadi nggak ada penganiayaan. Jadi dari data-data Kamarudin itu sebenarnya banyak yang meleset. Ya meskipun di sisi lain dalam rangka menarik perhatian media, dia luar biasa gitu. Sangat-sangat luar biasa. Meskipun dari sisi kualitas sebagai pengacara gitu ya, ini patut dipertanyakan, kok bisa pengacara meleset semua data-datanya gitu. Dan kalau kita ngelihat kasus yang pernah ditangani oleh Kamarudin gitu. Jadi beberapa minggu lalu saya pernah ditelepon sama seorang teman gitu ya, seorang pendeta, dan beliau bercerita gitu. Mas Alif tahu nggak kenapa MKC itu akhirnya divonis berat sekali, 10 tahun penjara dia. Kenapa, tahu nggak Mas Alif? Wah, nggak tahu siapa. Wah, itu gara-gara si pengacaranya tuh Kamarudin gitu, dan dia bikin ulah terus katanya. Bikin sebel jaksa, bikin sebel hakim, makanya kemudian vonisnya berat sekali. Tapi pikir-pikir iya juga gitu ya. Kok bisa MKC ini sampai 10 tahun? Padahal untuk Yahya Waloni, untuk kasus yang sama penistaan agama, itu cuma 5 bulan. Ferdinand Hutahian, yang juga kasus penistaan agama, cuma divonis 7 bulan. Sampai Ahok sendiri, yang secara politik luar biasa sampai kemudian membuat gerakan 212, 411, yang punya jabatan yang sangat berpengaruh di Indonesia, untuk kasus penistaan agama cuma divonis 2,5 tahun. Nah ini MKC, bukan siapa-siapa, nggak punya pengaruh apa-apa, 10 tahun vonisnya gara-gara Kamarudin.